Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas masalah-masalah yang ada pada budidaya bawang merah. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan informasi dan inspirasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang ada budidaya bawang merah. Jadi teman-teman, dalam budidaya bawang merah itu selain harga jual yang sangat fluktuatif, banyak sekali kendala yang harus kita hadapi sebagai petani budidaya bawang merah, terutama hama dan juga penyakit dan juga faktor cuaca. Harga itu biasanya di pasca panen kita tidak bisa menentukan harga jual dari apa yang kita ciptakan. Jadi itu juga menjadi masalah atau kendala dalam kita berbudidaya bawang merah. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan membahas hama atau penyakit. Nah, kita langsung saja pada budidaya bawang merah yang saya miliki ini. Teman-teman bisa lihat di sini uji coba pestisida, beberapa pestisida yang saya gunakan. Teman-teman bisa lihat di situ saya kodei 101, 102, 103 sampai 107. Di sana saya menggunakan beberapa pestisida, baik itu insek dan fungi, dengan formulasi tertentu sehingga saya menemukan formulasi atau mana pestisida yang ampuh pada tahun 2022 ini. Nah, di sini kita bisa lihat di bulan Agustus tahun 2022 ini cuaca sudah mulai panas, tandanya kemarau sudah mulai tiba. Jika musim kemarau biasanya kendala yang akan kita hadapi yaitu ulat. Nah, di sini kita bisa lihat ulat itu seperti ini, teman-teman. Nah, ulat itu banyak jenisnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar dan warnanya agak kehitam-hitaman atau coklat gitu. Nah, hama atau ulat yang membandel atau sulit dikendalikan yaitu ulat yang besar, karena pestisida yang kelas-kelas rendah itu sulit sekali untuk membasmi atau mengendalikan ulat, terutama kelas-kelas yang ringan. Nah, untuk ulat ini di Probolinggo biasanya petani menggunakan kelambu seperti di samping saya ini. Ini juga menggunakan kelambu karena ini besok mau dipanen, kelambunya dilepas, jadi tidak permanen. Nah, untuk ulat yang seperti ini, nah ini kalau kita pegang itu masih bisa melengkung seperti ini, itu tandanya ulatnya masih belum bisa dikendalikan, belum mati. Nah, ini yang lebih ringan lagi, lebih kecil lagi. Nah, ini mudah dikendalikan pakai pestisida dengan dosis tertentu, karena setiap wilayah dosis pestisida yang akan kita gunakan bervariasi tergantung tingkat resisten atau tingkat kekebalan hama itu sendiri di tiap wilayah. Nah, selain ulat, ciri-ciri dari terkena ulat biasanya itu daunnya bolong seperti ini teman-teman. Nah, ini daunnya bolong, itu biasanya ulat sudah masuk di dalam. Nah, di sebelah saya di tanaman di samping saya ada tanaman yang cukup parah serangan ulatnya sehingga menyebabkan gagal panen seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat lebih dekat lagi, ulatnya begitu parah. Nah, ini serangan ulat sampai sebegitu parahnya. Nah, ini setiap daun itu ada ulat yang bersarang di dalamnya. Nah, seperti ini.
Ini ciri-cirinya. Kalau ini sudah tidak bisa tertolong lagi, ini tergolong gagal panen. Yang kedua, Liromisa. Liromisa ini adalah sejenis lalat yang menaruh larva di dalam lapisan daun. Dia seperti set yang menggerogoti kandungan dari daun itu sehingga daun menjadi lemas atau layu jika serangan terlalu parah. Nah, tanda-tandanya biasanya itu ada batik atau uret-uret di daun. Di setiap wilayah itu nama atau jenisnya berbeda-beda seperti ini. Nah, ini di Probolinggo biasanya petani menyebutnya dengan nama virus karena serangannya 1 malam sampai 2 malam itu langsung layu semua. Seperti virus namanya. Nah, kalau sudah serangan virus ini biasanya terjadi 2 kali di usia 10 sampai 20 dan 40 sampai 50. Kalau sudah daunnya bagus biasanya usia 50 masih tidak kelihatan, tapi kalau daunnya jelek biasanya langsung layu. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini penyakit yang banyak menyerang pada budidaya bawang merah, ulat dan Liromisa. Selain itu banyak mankoman atau sejenis hewan yang bersarang di dalam popor seperti ini, tapi ini tidak ada. Itu biasanya juga menyebabkan produktivitas hasil dari budidaya yang kita miliki itu berkurang. Selain itu penyakit itu pada budidaya bawang merah ada bercak, ada antraknos, ada trotol, ada pucuk kuning, ada moler, ada layu fusarium. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini juga adalah penyakit. Jadi penyakit sama hama itu ciri-cirinya jika penyakit itu tidak ada makhluk hidupnya, jika hama itu ada makhluk hidupnya. Jadi OPT, organisme pengganggu tanamannya, dibagi 2, hama dan penyakit, dan pengendaliannya juga berbeda. Jadi teman-teman, kalau penyakit biasanya teman-teman petani Probolinggo menggunakan fungisida, baik fungisida kimia atau fungisida organik. Dan untuk hama biasanya menggunakan insektisida. Kalau ulat biasanya menggunakan insektisida yang bermacam-macam jenisnya dan mereknya juga bermacam-macam. Setiap wilayah, setiap tahun pestisida yang kita gunakan selalu berevolusi, berkembang dengan tingkat dosis yang tinggi, dan juga hama juga berkembang dengan tingkat kekebalannya masing-masing. Kalau virus atau Liromisa itu biasanya teman-teman biasa menggunakan bahan aktif abamectin dan juga demohipo. Cuma demohipo itu kalau dipakai dosis tinggi biasanya ke daun itu kuning. Jadi bagi teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya, di situ sudah saya bahas tentang berbagai jenis hama dan penyakit, dan di situ banyak sekali teman-teman yang bisa ditanyakan, bisa melalui kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi saya di 082330. Jadi bertani itu tidak ada yang ahli, jadi terus berevolusi, berkembang. Namanya makhluk hidup, namanya penyakit itu pasti resisten atau tingkat kekebalannya berbeda. Di sini kami bukan menggurui atau mengajari, tapi ini berbagi pengalaman karena sepanjang tahun mulai saya dulu tanam bawang merah itu pengendali hama penyakitnya itu juga berkembang. Ini. Tadi di sini bagus, sebelah sini saya ini juga gagal cukup parah dan ini tidak bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah ulat, virus, dan juga bercak, trotol juga ada. Nah, ini teman-teman bisa dicegah namun tidak bisa diobati. Untuk penyakit atau ulat itu hanya bisa dicegah karena sampai kapanpun ulat itu tetap akan ada.
Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.